Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 179, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dan untuk kalian, kata Allah, di dalam penerapan kisos ini untuk kalian ada kehidupan bagi orang-orang yang mau berfikir. Orang-orang yang mau berfikir. Pak, Bu, kata Allah, hukuman kisos, ada orang membunuh seseorang dengan sengaja, kemudian dibunuh lagi oleh Islam, oleh syariat kita dihukum mati. Itu ada kehidupan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Karena kalau tidak berfikir, kisos itu bukan kehidupan tapi mencabut nyawa orang. Nah, disinilah saya perlu jelaskan atau menyampaikan penjelasan para ulama. Memang kalau dilihat secara kasat mata, kisos itu kan menghukum mati orang yang membunuh. Tapi kata Allah, di dalam pembunuhan orang yang membunuh itu ada kehidupan yang dijaga oleh Allah. Ada di mana makna kehidupannya? Bukankah kalau dihukum kisos berarti menghilangkan nyawa orang? Kok ada kehidupan yang dijaga Allah? Begini penjelasannya. Anggaplah Indonesia ini seluas 27 ilir. Misalnya warganya ada sekitar 2.000 orang. Misal di 27, ini 24 ya? Oh, 24 ilir. 24 ilir, anggaplah ini negeri Indonesia. Diumumkan sama kepala desanya, di kampung ini siapapun yang membunuh kami hukum mati. Kira-kira aman gak hidup kita, Pak? Terbayang orang yang berpikir mau membunuh, waduh, kalau saya membunuh orang, saya dihukum mati, dipenggal kepala saya. 1000 kali dia akan berpikir membunuh orang. Artinya dengan cara begitu kehidupan coba kalau dikatakan yang membunuh di kampung ini dipenjara 5 tahun, gampang lah urusan 5 tahun. Makanan dijamin, hidup dijamin, uang nyari kerja sana sini tidak dapat, sana tidak dapat, sini tidak dapat, makan harus makan. Cak mano ini, caknya masuk penjara baiklah. Ya enggak, di penjara, makanan ditanggung, dapat kamar, enggak bayar kontrakan. Nah, sekarang dia mikir gimana cara masuk ke penjara ini. Bunuh uang itulah. Akhirnya apa? Kehidupan terancam. Sehingga kata Allah, hukum mati orang yang membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan. Dengan demikian orang akan menghindar, akan berpikir beribu-ribu kali untuk membunuh seseorang. Hari ini hukumannya kan enggak. Akhirnya apa? Banyak sekali pembunuhan tiap hari. Berita apa dia itu? Patroli, berita ada saja pembunuhan. Itu karena hukumannya tidak menerapkan hukuman Islam. Yang kedua, Pak, mana makna kisos itu akan menjaga kehidupan kita? Begini, andaikan ada orang membunuh seseorang, bunuh dengan sengaja di pinggir jalan, didatengin, kamu macam-macam ya sama di sini, gak usah sosok belaga di kampung saya ini ya, tusuk sama dia, mati. Kira-kira keluarga orang yang dibunuh marah nggak, Pak? Marah dong, pasti marah, dia akan marah. Sekarang kalau pemerintah tidak hadir untuk menghukum mati orang yang membunuh, ada nggak potensi balas dendam? Kalau dia bawa-bawa nama marga, nama kampung, nama kabilah, mulai itu satu kampung dari si pembunuh itu mulai terancam. Kemana dia mau pergi takut ketahuan orang keluarga yang
akhirnya kehidupan terancam. Dan kalau tidak segera pemerintah turun tangan mengeksekusi hukum mati kepada orang yang membunuh tadi, bisa jadi nanti orang itu akhirnya ya tuh nunggu pemerintah, apa dia pemerintah ini nak dipenjara berapa tahun, dengar nak 5 tahun, itu pun akan ada diskon. Nah, sudahlah lama. Akhirnya apa? Akhirnya keluarganya yang tidak bisa menahan emosi, dia bunuh lagi orang yang membunuh. Mohon maaf, rupanya yang membunuh tadi ketika mau dibunuh misalnya ditusuk 1 kali nggak mati, 2 kali nggak mati, 10 kali baru mati. Sedangkan orang tadi ketika membunuh keluarganya tadi, keluarga si yang dibunuh pertama, sekali tusuk. Begitu orang yang dibunuh lagi, orang yang membunuh dibunuh dan mendapati 10 tusukan, nggak terima lagi keluarganya. Nah, apa dia nih? Ini kan dia bunuh si dia cuma 1 kali tusuk. Ini 10 kali, nggak terima kami. Mulai balas lah. Minta yang 9. Akhirnya nggak habis-habis. Tapi kalau syariat Allah diterapkan, hukum mati, yang mengeksekusi pemerintah, nggak ada orang dendam sama pemerintah. Hakim yang mengeksekusi algojonya, sudah selesai, berhenti. Itulah kalau syariat kita diterap. Tapi begini Pak, indahnya agama Islam ini, rupanya orang yang membunuh atau seseorang jika membunuh seseorang, keluarga yang dibunuh ini punya 3 pilihan. Diberikan oleh Islam 3 pilihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri, wal 'abdu bil 'abdi, wal untha bil untha, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, faman i'tada ba'da dhalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim." Al-Baqarah 178. 3 pilihannya Pak. Yang pertama qisas. Yang pertama, artinya kalau ada keluarga si fulan dibunuh, keluarganya itu berhak untuk minta kepada pemerintah agar yang membunuh dihukum mati, dihukum qisas. Yang kedua, diganti diat, denda sebesar 100 onta. Yang ketiga, pilihannya memaafkan. Indahnya agama Islam ini Pak, luar biasa ini, luar biasa agama Allah Subhanahu wa taala. Mempertimbangkan kadar kemanusiaan orang. Ada manusia Pak, yang kalau keluarganya dibunuh, dia nggak mau apa-apa kecuali orang yang membunuh dibunuh. Dan itu terbukti di acara patroli, kalau diwawancarai warga, apa yang Anda harapkan dari hakim? Pokoknya hukum sekeras-kerasnya, pokoknya dihukum. Ada manusia yang begitulah tingkatan keimanannya, tingkatannya. Dia nggak puas, nggak merasa terobati sakitnya sampai yang membunuh dibunuh. Allah kasih jalannya, nih qisas. Tapi ada keluarga dari korban yang berpikir realistis. Dia pikir atau dia berpikir lebih dengan cara berpikir yang lain. Dia pikir, kalau saya minta agar si pembunuh dibunuh lagi, buat apa? Sedangkan korban ini punya anak 5, masih sekolah galau, masih butuh dana. Ya sudahlah, saya ngomong sama hakim, saya nggak mau hukum qisas, saya minta denda saja. Bayar denda, lumayan. 100 onta itu ya 5 miliar lah kurang lebih. Pacak buat anak-anak si korban untuk melanjutkan sekolah, bahkan lebih.
Yang ketiga, ada juga tipikal manusia, sudahlah, buat apa saya meminta hukuman qisas buat orang tersebut? Buat apa? Udah, sabar aja. Dan buat apa juga denda, yang bunuh juga miskin. Kita ikhlaskan saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa yang jadi korban ini. Dengan kita memaafkannya, semoga Allah juga memaafkan. Ada tipikal orang yang sampai derajat itu. Dan Islam yang rahmatan lil alamin memberikan 3 opsi itu untuk bisa mengcover semua tingkatan manusia. Saya nggak terbayang kalau Allah hanya menerapkan satu pilihan saja. Pokoknya keluarga yang dibunuh pilihannya cuma memaafkan. Nggak boleh minta qisas, nggak boleh minta ganti, denda, diat. Apa kira-kira yang terjadi, Pak? Nyesek dada, Pak. Pasti nyesek dadanya. Atau sebaliknya, pilihan dari Allah hanya hukum qisas, nggak ada diat, nggak ada maaf. Pokoknya siapapun keluarga korban harus minta qisas. Sedangkan dia punya keimanan lebih, ingin mencari pahala, ingin mencari ganjaran dari Allah Subhanahu. Kalau pilihannya cuma qisas, dia juga aduh, ngapain lah. Islam rahmatan lil alamin, semuanya dapat pilihan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itulah indahnya syariat kita ini. Ada pilihan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu